Ya baik, selama pagi menjelang siang Bapak Ibu guru dan yang merupakan perwakilan OSIS dan kami. Jadi di sini kita sedikit banyaknya nanti akan berdiskusi tentang bagaimana memanfaatkan aset sumber daya. Jadi aset sumber daya ini ada beberapa yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ini, kemudian sumber daya di lingkungan alam, sosial, bisa juga misalnya ada istiadat, politik dan lain-lain. Jadi di sini kita tidak resmi sekali, hanya untuk mengajak rekan-rekan Bapak Ibu guru dan para murid kami untuk menyampaikan, katakanlah ini semacam aspirasi untuk memperbaiki pembelajaran di mungkin di hari-hari berikutnya, begitu ya. Jadi mungkin kita mulai saja. Mungkin ada tanggapan atau saran dari Bapak Ibu guru, bolehlah disampaikan ke kita. Karena kita akan menampung aspirasinya dan akan kita sampaikan langsung kepada pimpinan. Pak Lasir. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Pasribu dan Bapak Ibu guru yang saya hormati dan seluruh siswa kami. Ya, pembelajaran tentang aset ataupun sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah, tentu pembelajaran atau edukasi dari siswa itu tidak hanya monoton di dalam kelas saja. Tentu dalam statement pencapaian pembelajaran, kita sebagai guru juga harus tahu siswa itu butuh kenyamanan dan menyenangkan. Artinya sesekali anak itu boleh belajar outdoor atau belajar di alam. Kalau yang ada di dinas ini salah satu bentuk edukasi dalam sosial ataupun budaya yang ada di Nias, di Museum Pusaka Nias itu juga bisa salah satu sarana. Ada beberapa nilai sejarah yang ada di Kepulauan Nias yang mengandung edukasi. Kedua, kalau di lingkungan sekolah pastinya di alam ini kita bisa berbagi, berinteraksi dengan menggunakan media secara alami. Nah, kalau dalam dunia budaya yang ada di desa Gemo ini, mungkin kita harus tahu yang orang-orang yang kita buntutin ataupun orang-orang yang harus kita bangun jejaringnya, seperti tokoh-tokoh adat yang ada di sini, penatua, bahkan Bapak Ibu guru yang memang tahu tentang kultural ataupun budaya Nias, sehingga itu menjadi sesuatu wawasan baru, pengetahuan baru, salah satu integritas untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Nias. Tentu itu adalah sesuatu hal ataupun media dalam mengembangkan cikal bakal yang ada dalam diri anak kami. Tentunya anak kami juga harus tahu dong apa yang harus dikerjakan, menjadi aktif dan interaktif dalam mencapai pembelajaran itu serta mengembangkan wawasan ataupun ide yang ada. Mungkin itu saja singkat dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lasir. Jadi di sini banyak sekali ide yang kami dapatkan ya mengenai memanfaatkan aset di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada lagi Pak terkait kurikulum, masukan mungkin yang bisa kami jadikan pelajaran. Ya, baik, terima kasih. Yang dihormati Bapak Ibu anak-anak kami telah hadir pada kesempatan ini. Memang benar, secara kita melihat bahwa sekolah kita jauh dari daerah maju, dan kita memang akui itu bahwa fasilitas dalam belajar ini di sekolah kita memang kurang. Jadi bagaimana kita mengedukasi seperti yang disampaikan oleh Pak Lasir tadi, beberapa aset di lingkungan ini sebagai bahan belajar. Saya rasa ya, kita sebagai Bapak Ibu guru tidak perlu putus asa dengan keterbatasan ini. Jadi saya sependapat dengan Pak Lasir tadi bahwasanya jangan dulu kita mengharapkan sekali fasilitasnya permanen.
Jadi seperti di sekolah kita ini juga sebagai contoh, kita punya lapangan badminton, jadi bisa kita gunakan sebagai lapangan dalam latihan salah satu jenis olahraga badminton untuk anak-anak kita. Termasuk juga ada lapangan luas di sana, bisa untuk lapangan futsal. Hanya barangkali bagaimana mengantisipasi jika dalam hal rantai nanti tidak terganggu kelas lain, mungkin itu nanti hal yang perlu kita sampaikan kepada pimpinan kita. Dan barangkali banyak lagi seperti di lingkungan ini ada dekat istilah batu megalit ya, ada boweho kita di sana. Jadi bisa dibuat sebagai tempat belajar untuk anak-anak kita ini, baik dalam hal penelitian jaga budaya kita, sejarah kita di Pulau Nias ini dan lain sebagainya. Jadi barangkali kita sebagai Bapak Ibu guru tidak perlu merasa sekali lagi ya, banyak aset-aset yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan belajar untuk anak-anak kita. Barangkali itu saja dari saya. Oke, baik Pak PKS belum, terima kasih atas saran dan masukan yang sangat membangun kepada kita tentang bagaimana menggunakan sumber daya dalam pembelajaran di sekolah. Nah, jadi sekarang mungkin dari kami mintalah saran dari para pengurus OSIS lah atau anak-anak kami dari MPK ya, majelis kelas. Nah, di sini sudah ada sekitar 8 orang. Jadi kami minta, karena gini, silakan jujur saja. Nanti usul-usul dari kalian ini akan kita tampung dan semua saran-saran itu akan kita jadikan sebagai bahan refleksi, baik bahan refleksi untuk membuat program maupun dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada pengurus dan perwakilan kelas. Silakan. Baik, saran dari saya dalam dunia pendidikan itu seharusnya siswa untuk kenyamanan di dalam kelas ketika guru itu menjelaskan. Nah, jadi saran kami, guru seharusnya memberikan kenyamanan kepada siswa supaya ketika siswa ingin mengajukan pertanyaan tidak ketika mengajukan pertanyaannya kepada guru. Dan begitu juga memberikan kenyamanan atau dukungan kepada murid-murid supaya tidak grogi saat memberikan jawaban atau tidak. Baik, suatu saran kepada kami dari kelas itu kan kita ini memperkenalkan kita ini kepada siswa ada sebuah pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan jasmani olahraga. Kan pada saat kita melakukan olahraga kan contohnya ada sebuah olahraga yang namanya di depan dan yang lain. Kan kita membutuhkan yang namanya perlengkapan. Jadi kita di sekolah ini tidak mempunyai perlengkapan, contohnya seperti matras. Ketika kita dapat mempunyai matras, jadi ketika kita melakukan olahraga ini mungkin siswa juga dapat senang karena dapat mempunyai matras dan dapat juga berolahraga dengan senang tanpa bahaya yang akan diterima ketika melakukan olahraga tersebut. Di dalam kelas itu ada banyak praktek yang dilakukan dan tidak ada pemaksaan dari guru untuk mendukung siswa tersebut. Nah, jadi harapan kami di sini supaya hal ini terus berkembang. Mengenai Contohnya, apabila kita di dalam kelas itu ada banyak praktek. Nah, jika kita praktek, maka tidak ada paksaan untuk membawa peralatan kita masing-masing. Jadi harapan kami supaya hal ini lebih berkembang. untuk maksudnya kalau pada saat praktek peralatan itu tidak dipaksa untuk dibawa gitu ya, atau kami yang membawa, itu tadi maksudnya. Maksudnya itu sesuai apa yang ada pada kita sendiri. Oh iya ya, berarti saat praktek itu jangan terlalu memaksakan secara universal gitu ya, karena tidak tersedia, tetapi
bahan-bahan sederhana kalian punya. Maunya itu saja yang kalian bawa gitu ya. Oke. Pas. Oke, baik, kalau memang tidak ada lagi, jadi ada beberapa catatan di sini sudah kami terima mengenai pengembangan aset-aset di lingkungan sekolah untuk pembelajaran gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang terlibat pada hari ini dan OSIS beserta IPK dari setiap kelas. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya sapa kita semua. Yahoo, selamat siang. Siang, Pak.